Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marti Romizi Diambli dari kelas 5D. Pada video kali ini saya akan mengerjakan kuis metode numerik, di mana terdapat beberapa soal. Soal nomor 1, jelaskanlah perbedaan antara metode analisis dengan metode numerik beserta contoh pada persamaan numerik. Soal nomor 2, analisislah nilai hampiran dan galat atau residu bagi set X hingga orde ke-6 pada X0 sama dengan 0. Lalu untuk soal nomor 3, diketahui persamaan XR tambah 1 sama dengan min XR tambah 1 pangkat 4 tambah 5 bagi 10 untuk R sama dengan 0, 1, 2, 3 dengan X0 sama dengan 0,5, galat toleransi sama dengan 0,00001. Maka tentukanlah hampiran nilai X yang paling tepat dengan galat relatif hampiran yang lebih kecil dari galat toleransi. Itu soal nomor 1. Perbedaan dari metode analisis dengan metode numerik. Untuk metode analisis merupakan metode penyelesaian model matematika menggunakan rumus aljabar yang sudah baku, di mana hasilnya itu merupakan solusi sejati dengan nilai error sama dengan 0. Sedangkan untuk metode numerik merupakan metode yang memformulasikan persoalan matematik sehingga dapat dipecahkan dengan operasi hitungan aritmatika biasa atau tambah, kurang, kali, ataupun bagi, di mana hasilnya itu merupakan fungsi matematis yang memiliki solusi hampiran atau approximation, di mana nilai error atau galatnya itu lebih kecil dari toleransi. Sebagai contoh, luas lingkaran sama dengan pi dikali r kuadrat, di mana nilai pi sama dengan 22/7 untuk jari-jari yang berkelipatan 7, sedangkan untuk yang tidak berkelipatan 7 itu menggunakan 3,14, di mana 3,14 ini merupakan solusi hampirannya. Lalu untuk contoh metode analisis, kita dapat lihat untuk penyelesaian persamaan untuk mencari nilai X. Misalkan 6X sama dengan 18. Kita pindahkan ruas, maka X sama dengan 18 dibagi 6, dapatlah X sama dengan 3. Lalu untuk contoh yang kedua, ada X sama dengan X kuadrat ditambah 4X dikurang 10 sama dengan 0. Persamaan ini dapat kita selesaikan menggunakan rumus ABC. Nah, rumus ABC itu adalah X sama dengan min B plus minus akar B kuadrat dikurang 4 kali A dikali C per 2 dikali A. Maka kita dapat masukkan tiap nilai dari persamaan ke rumus ABC. Untuk X1, B-nya adalah min 4 ditambah akar 4 kuadrat dikurang 4 kali 1 dikali min 10 dibagi 2 kali 1 sama dengan min 4 ditambah akar 16 ditambah 40/2 sama dengan min 4 ditambah akar 56/2 sama dengan min 4 ditambah 7,4833 dibagi 2. Didapatlah X1 itu sama dengan 1,74165,739. Lalu untuk X yang kedua,
kita dapat mencarinya dengan mengubah menjadi kurang. Didapatlah X2 sama dengan min 5,741654. Lanjut untuk soal nomor 2. Di sini kita akan menganalisis nilai hampiran bagi sin X hingga orde ke-6 untuk X0 sama dengan 0. Langkah pertama, kita tentukan terlebih dahulu turunan dari sin X, di mana turunan pertama sin X itu adalah cos X, lalu turunnya cos X sama dengan min sin X, lalu turunannya min sin X sama dengan min cos X, lalu turunan keempatnya kembali menjadi sin X. Setelah kita dapat turunan dari sin X, kita masukkan ke persamaan mana X0 itu sama dengan 0, atau bisa disebut dengan direct magnitude, mana persamaannya adalah Fx sama dengan Fx0 ditambah X dikurang X0 per 1 faktorial dikali turunan pertama X0 ditambah X dikurang X0 pangkat 2 per 2 faktorial dikali turunan kedua X0 ditambah sampai dengan X dikurang X0 pangkat ke M per M faktorial dikali turunan ke M dari X0. Kita masukkan turunan sin X ini ke persamaan. Dapatlah Fx sama dengan sin 0 ditambah X dikurang 0 per 1 faktorial dikali cos 0 dikurang X dikurang 0 kuadrat per 2 faktorial dikali sin 0 dikurang X dikurang 0 pangkat 3 per 3 faktorial dikali cos 0 ditambah X dikurang 0 pangkat 4 per faktorial dikali sin 0, di mana sin 0 itu sama dengan 0, maka sin 0 dapat kita coret. Sedangkan untuk cos 0 itu sama dengan 1, maka kita dapatlah Fx sama dengan sin X sama dengan X dikurang X pangkat 3 per 3 faktorial itu adalah 6 ditambah X pangkat 5 per 5 faktorial itu adalah 120 ditambah seterusnya. Setelah kita dapat persamaan Fx, kita dapat lanjut untuk menganalisis nilai hampiran dari sin X dari persamaan ini, mana kita dapat menganalisisnya dengan menggunakan Microsoft Excel. Baik, setelah didapat persamaan Fx atau sama dengan sin X sama dengan X dikurang X pangkat 3 per 3 faktorial ditambah X pangkat 5 per faktorial, kita dapat menganalisis atau mencari nilai hampiran bagi sin X dengan X0 sama dengan 0. Pertama, kita cari terlebih dahulu nilai sejati sin X, dimana sin X itu sama dengan 1. Setelah didapat nilai sejati sin X, kita dapat menentukan orde, karena ordenya ini sesuai dengan persamaan. Persamaan dimulai dari pangkat 1 hingga 5. Lanjut untuk deret, kita cari dengan tengok dari persamaan X, mana setiap orde-nya X kita absolutkan variabel lagi, pangkat dari orde dibagi faktorial dari orde.
Lalu untuk menentukan apakah nilainya positif atau negatif, kita dapat menggunakan bantuan mod atau modulus atau sisa hasil bagi. Dimana jika kita lihat dari persamaan, setiap ordenya itu berjarak 2. Dimana jika kita lihat untuk pembagian 2 akan bernilai 1 tiap selang-seling. Jika kita lihat pada persamaan, untuk orde 1 dan 5 itu nilainya positif. 1 dan 5 itu positif. Kita juga dapat mencari modulus yang jarak antara nilai positif menjadi positif kali. Mana yang pertama adalah pangkat 1 dengan pangkat 5 itu jaraknya 4. Dimana jika kita lihat pada pembagian 4, dia akan menghasilkan 1 pada 1 dan 5. Karena hasilnya adalah 1, maka kita dapat tentukan plus minusnya sama dengan K mod orde itu dibagi dengan 4 itu menghasilkan 1, maka dia merupakan bilangan positif. Jika tidak, maka dia akan bilangan negatif. Lalu untuk mencari nilai hampiran, kita dapat menjumlahkan orde sekarang dengan orde sebelumnya, orde sel aktif dengan orde sebelumnya. Nilai sebelum kita absolutkan dengan sel aktif sekarang. Lalu untuk mencari nilai error, kita dapat mengurangi nilai hampiran dikurang dengan nilai sejati dari sin X. Kita absolutkan untuk nilai sejati sin X. Lalu kita cari apakah nilai error ini telah kecil dari skala toleransi. Karena toleransinya itu kita tentukan 0,00001 sama dengan kita absolutkan untuk nilai error agar nilai yang mutlak menjadi positif, apakah lebih kecil dari nilai toleransi. Toleransi kita absolutkan supaya tidak terjadi. Ini masih false. Untuk orde kelima masih false. Untuk orde yang ketujuh setelah bernilai 7, maka kita dapat nilai hampiran yang lebih kecil dari skala toleransinya pada orde yang ketujuh. Untuk soal nomor 3,
Sini diketahui persamaannya itu XR tambah 1 sama dengan min XR tambah 1 pangkat 4 ditambah 5 dibagi 10 dengan R dimulai dari 0, 1, 2, 3, lalu X 0 ditentukan adalah 0,5, lalu galah toleransinya itu sama dengan 0,00001, lalu kita tentukan nilai X yang galah hampirannya yang lebih kecil dari galah toleransi. Kita ketahui dulu galah toleransinya itu 0,00001, X0 nya itu adalah 0,5, lalu R dimulai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya sampai ditemukan galah relatif hampiran yang lebih kecil dari galah toleransi. Ini merupakan tabel untuk pencarian atau perhitungan manual. Untuk R0 itu X-nya adalah 0,5. Untuk R1 kita masukkan X sebelum ke persamaan XR tambah 1. Didapatlah 0,50625. Lalu untuk galah relatif hampirannya dapat kita cari dengan mengurangi X sekarang dengan X sebelum, lalu kita bagi dengan X yang sekarang. Didapatlah untuk R1 itu galah relatif hampirannya sama dengan 0,012345679, di mana ini masih lebih kecil, masih lebih kecil dari galah toleransinya. Maka perhitungan akan berlanjut. Untuk R2 kita masukkan X sebelum, maka dapatlah X untuk R2 sama dengan 0,506568408. Lalu untuk galah hampirannya sama dengan X sekarang dikurang X sebelum dibagi X yang sekarang. Didapatlah 0,0062859, mana ini belum lebih kecil dari galah toleransi. Maka perhitungan akan tetap berlanjut hingga didapatlah galah relatif hampiran yang lebih kecil dari galah toleransi, di mana kita dapat menggunakan Microsoft Excel untuk memudahkan perhitungan untuk nilai X dan galah relatif hampirannya untuk mencari galah relatif hampiran yang lebih kecil dari galah toleransi. Mana galah toleransi pada soal itu sama dengan 0,00001. Lalu R dimulai dari 0, 1, 2, 3. Lalu X ditentukan adalah 0,5. Untuk X yang R1 kita dapat masukkan R sebelum ke persamaan X sebelum pangkat 4 ditambah 5 lalu dibagi 10. Lalu untuk mencari galah relatif hampirannya kita dapat mengurangi X sekarang dengan X sebelum, lalu kita bagi dengan X yang sekarang. Untuk nilai mutlak kita absolutkan sel galah relatif hampiran. Lalu untuk menentukan apakah galah relatif hampiran telah kecil dari galah toleransi, kita dapat pilih sel galah relatif hampiran kecil dari galah toleransi yaitu 0,00001. Di sini nilainya masih false untuk R3, maka kita lanjutkan untuk perhitungan sampai nilainya bernilai true. Untuk R4, di sini nilainya telah true, maka didapatlah nilai X yang memiliki galah hampiran yang kecil dari galah toleransi ada di R yang keempat, mana X-nya sama dengan 0,506585809. Baik, demikian penjelasan atau pengerjaan soal kuis metode numerik. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.